Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. Saya jurusan Pendidikan Matematika. Saya termasuk mahasiswi UIN Sumatera Utara. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia yang berjudul kalimat. Nah, apakah kalian tahu apakah kalimat itu dalam bahasa Indonesia? Di sini kita akan bahas tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Di dalam kalimat terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu subjek, yang dimana subjek itu disebut sebagai pelaku atau orang yang berbuat, atau bisa juga menunjukkan kata benda. Yang kedua, predikat, bisa dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan subjek. Yang ketiga, objek, yang menunjukkan perilaku dari subjek atau sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap tidak bisa berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Dan yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan bagian dari kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka, boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Di dalam pola kalimat dasar, memiliki 6 tipe kalimat yang dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tersebut adalah 1. Kalimat dasar tipe subjek predikat. Kedua, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan yang keenam, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat juga memiliki jenis-jenis kalimat. Yang pertama itu kalimat tunggal, yang kedua kalimat majemuk, yang ketiga kalimat efektif. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal hanya mempunyai satu gagasan utuh atau satu subjek dan satu predikat. Contohnya seperti Bayu pergi. Bayu sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Dan yang terakhir, kalimat efektif. Kalimat yang dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Dan kalimat yang dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan dalam penulisannya. Artinya, kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Dalam menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Adapun syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif itu sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan gagasan. Di dalam ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Syarat kedua dalam penulisan kalimat adalah koherensi yang baik dan kompak. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, variasi. Yang kelima, paralelisme. Dan yang keenam, penalaran atau logika.
Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menonton dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.